Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yulia Fitri, NIM 321801. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek. Sebelum saya menjelaskan permintaan tenaga kerja, ada baiknya kita memahami turunan tenaga kerja itu berasal dari mana. Turunan tenaga kerja berasal dari permintaan, yang mana permintaan ini adalah jumlah barang dan jasa akan dibeli pada tingkat harga pada waktu tertentu. Semakin tinggi permintaan suatu barang akan menimbulkan kelangkaan sehingga membuat harga barang tersebut jadi mahal. Maka jika kita ingin membeli sesuatu, jika barang tersebut langka dan sangat diminati oleh banyak orang, maka harga barang tersebut tentunya akan mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan MPP, disebut juga dengan kurva permintaan tenaga kerja. Permintaan perusahaan akan tenaga kerja. MPP adalah kurva permintaan perusahaan karena ia menentukan harga maksimal yang akan dibayar oleh perusahaan bagi berbagai jumlah tenaga kerja. Setiap perusahaan akan diasumsikan hendak memaksimalkan keuntungan agar suatu perusahaan tidak sengaja membayar setiap input lebih daripada input yang ditambah kepada penentuan perusahaan akan keseluruhan. Rumus MPP ini yaitu P dikali MPP. Keterangannya yaitu P sama dengan harga, MPP sama dengan produk fisik marginal. Cara mencari MPP ini yaitu P dikali MPP sama dengan 40 dikali MPP. 40 ini diperoleh dari permintaan dan penawaran atau perpotongan demand dan supply pada tabel 2.3. Di perpotongan demand dan supply itu dapat kita lihat pada grafik tersebut, yaitu jumlahnya 40 dan upahnya juga 40. Selanjutnya, jika kita ingin membuat kurva tenaga kerja, maka kita mencari terlebih dahulu permintaan dengan menggunakan rumus MPP sama dengan 40 dikali MPP, di mana tenaga kerjanya 2 sampai 12, maka kita masukkan dalam rumus nilai, maka dapat hasilnya, yaitu untuk 2 tenaga kerja sama dengan 40 dikali 9 sama dengan 360. Untuk 3 tenaga kerja sama dengan 40 dikali 8 sama dengan 320. Untuk 4 tenaga kerja 40 dikali 7 sama dengan 280. Untuk 5 tenaga kerja sama dengan 40 dikali 6 240. Untuk 6 tenaga kerja 40 dikali 200. Untuk 7 tenaga kerja 40 dikali 4 sama dengan 160. Untuk 8 tenaga kerja 40 dikali 3 sama dengan 120. Untuk 9 tenaga kerja 40 dikali 2 sama dengan 80. Untuk 10 tenaga kerja itu 40 dikali 1 sama dengan 40. Karena tenaga kerja MPP 1 itu 0, maka 40 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian jika tenaga kerja 12 ini, maka MPP-nya dapat min 1 sama dengan 40 dikali min 1 sama dengan min 40. Jika kita sudah selesai mencari MPP-nya dari 2 sampai 12 tenaga kerja, maka selanjutnya kita memasukkan angka tersebut ke dalam grafik. Kita perhatikan grafiknya itu pada garis vertikal kita buat upah dan pada garis horizontal kita buat jumlah tenaga kerja. Jadi langsung kita masukkan saja, karena tenaga kerja satunya tidak ada, maka kita lanjut dari 2 sampai 12 tenaga kerja. 2 tenaga kerja upahnya 360, 3 tenaga kerja upahnya 320, 4 tenaga kerja upahnya 280, 5 tenaga kerja upahnya 240, 6 tenaga kerja upahnya 200, 7 tenaga kerja upahnya 160, 8 tenaga kerja upahnya 120, 9 tenaga kerja
upahnya 80, 10 tenaga kerja upahnya 40, 11 tenaga kerja upahnya 0, dan 12 tenaga kerja upahnya min 40. Jika untuk harga tenaga kerja tadi sudah dijelaskan bahwa harganya adalah 80, dikatakan supply atau MVC. Jadi kesimpulan dari grafik ini ialah MPP atau permintaan tenaga kerja itu jika maksimal terjadi pada saat 9 tenaga kerja. Jadi, untuk 1 tenaga kerja, maka akan dibayar $80. Kenapa maksimalnya terjadi pada saat 9 tenaga kerja? Karena 9 ini terjadi pada saat keseimbangan MPP dengan biaya marginal. Misalkan, jika 8 tenaga kerja, maka tentunya belum maksimal value yang dihasilkan karena akan melebihi biaya per hari. Karena biaya tadi 80 dan biayanya 120 yang akan dikeluarkan adalah lebih besar dari value marginal produk fisiknya. Namun tingkat upah ditingkatkan menjadi 120, maka yang terbaik adalah 8 pada tingkat 20. 8 tenaga kerja. Jika namun diturunkan menjadi 40, maksimal yang terbaik adalah 10. Artinya, semakin meningkat upah yang diterapkan, maka semakin rendah tenaga kerja. Jika semakin tinggi upah, maka semakin rendah juga jumlah tenaga kerja. Contohnya, tenaga kerja upahnya diturunkan menjadi 80 menjadi 40, maka akan menyebabkan naiknya 9 ke 10. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.